calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Grobogan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Sunti Ambarwati dari SD Islam Integral Purwodadi dan rekan saya, Nur Kamidah dari SD Negeri 4 Menduran. Dan saya, Isna Aina Hidayanti dari SMP Negeri 2 Toro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Ambar. Gimana kabarnya Bu Isna? Alhamdulillah baik. Bu Ambar sendiri gimana? Alhamdulillah juga baik Bu Isna. Jadi Bu Isna, ini nanti kita akan melakukan coaching ya. Iya. Nah sebelumnya di langkah awal ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Isna. Nah yang pertama ini nanti kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian, ya, tentang kegiatan coaching yang akan kita lakukan. Baik Bu Isna, di sini nanti dalam kegiatan coaching ya saya akan melakukan pengamatan ya, kemudian juga akan melakukan penilaian terhadap coach dan coachee apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati bagaimana ibu akan mengajukan pertanyaan kepada coachee, begitu pula dengan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, begitu Bu Isna. Nah, jangan lupa dipastikan dalam pelaksanaan coaching nanti juga menerapkan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebagai pertanyaan yang pertama Bu Isna, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Isna kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tentang kehadiran penuh Bu. Selain kehadiran penuh, juga mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot buat coaching. Oh begitu. Ya. Kemudian dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih spesifik oleh Bu Isna? Yang akan saya prioritaskan itu tentang pertanyaan yang berbobot sama mendengarkan penuh Bu. Jadi ada dua itu yang saya tekankan di sini. Oh iya, baik. Dan terakhir ya Bu Isna ya, Ya. untuk indikator yang diinginkan Bu Isna dalam proses coaching kali ini nanti apa? Saya tuh ingin bahwa coaching saya nanti itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Oke, baiklah. Mungkin ini dulu ya Ibu untuk kegiatan pra-observasi kita kali ini. Selamat melaksanakan coaching Bu Isna. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Bu Isna, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Nur. Ada apa ya dari kesini? Saya mau bicara dengan Bu Isna. Apakah Bu Isna ada waktu? Alhamdulillah Bu, ada waktu untuk hari ini. Kebetulan saya free. Gimana ya Bu ya? Ya Bu, terima kasih. Saya mau bicara. Jadi gini Bu, ada sedikit permasalahan terkait pembelajaran yang saya hadapi di kelas ya. Saya itu kewalahan menghadapi siswa saya. Salah satu siswa saya itu kalau saya sedang mengajar dan memberikan materi, ada saja ulahnya yang selalu memalingkan perhatian saya dan teman-temannya. Seperti itu Bu. Oh itu ya, jadi permasalahannya Bu Nur itu ada salah satu siswa yang sering bikin ulah ketika Bu Nur sedang mengajar, seperti itu ya? Iya Bu Isna. Oke, berarti Bu Nur itu untuk kegiatan kita hari ini kira-kira tujuan yang ingin dicapai itu apa ya Bu Nur ya?
Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ingin mendapatkan solusi ataupun saran dari Bu Isna. Oh gitu. Jadi menurut Ibu tentang kondisi dari siswa itu kira-kira yang ideal itu bagaimana di kelas Ibu? Kondisi ideal yang saya harapkan di kelas itu pada saat saya mengajar, semua anak itu fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan, tidak seenaknya sendiri atau tidak bermain sendiri itu Bu. Ya kondisi ideal menurut saya. Ya, tadi sudah diterangkan kondisi idealnya dari Bu Nur seperti itu ya. Nah, kira-kira untuk posisi sekarang ini kalau dari angka 1 sampai 10 posisinya di mana kondisinya di kelasnya Bu Nur itu ya? Kelihatannya masih 6 Bu. Masih 6. Iya. Kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Ibu lakukan biar ada peningkatan di kondisi yang tadi kan 6 ya? Iya Bu. Mungkin apakah ada peningkatan lagi menurut Bu Nur? Iya, saya berharap meningkat Bu. Bisa ke arah yang ideal. Bisa ke arah yang ideal. Iya. Kira-kira berapa persentase peningkatan tersebut nantinya ya? Karena 6, saya ingin minimal 70% meningkat Bu. Nah, dari untuk menaikkan tersebut kira-kira kompetensi apa yang Bu Nur miliki untuk itu? Saya mempunyai kekuatan untuk bisa membuat media pembelajaran di kelas saya, baik itu secara online ataupun saya bisa membuat anak-anak bisa belajar sambil bermain. Berarti tadi Bu Nur ingin anak-anaknya bisa fokus dengan Bu Nur mau membuat media pembelajaran. Berarti rencana atau rencana aksi yang akan Bu Nur lakukan selain itu ada lagi? Ya mungkin jika anak-anak saya mungkin perhatiannya kurang fokus, saya akan membuat ice breaking Bu, agar semua anak tetap fokus pada pembelajaran setelah ice breaking itu Bu. Wow, keren sekali itu Bu Nur. Jadi selain tadi mau menggunakan media pembelajaran yang interaktif biar anak-anak tidak merasa bosan, kemudian diselingi dengan ice breaking ya. Kemudian apa yang akan Bu Nur siapkan untuk rencana tersebut? Jadi saya harus mencari media pembelajaran yang tepat, yang sangat cocok dengan tujuan pembelajaran yang saya sampaikan. Selain itu, saya akan memperkaya diri saya untuk mencari ice breaking yang menarik untuk anak didik saya. Oke, tadi ada 2 tentang media pembelajaran sama ice breaking. Kira-kira masih ada lagi nggak rencana Bu Nur untuk membuat permasalahan tadi itu ada solusinya seperti itu? Saya mungkin akan merubah cara pembelajaran, gaya pembelajaran saya yang mungkin monoton seperti teacher center. Saya akan mengubah pembelajaran itu berpihak pada murid center. Iya, murid studi center gitu ya. Jadi tadi selain media pembelajaran, kemudian ice breaking, kemudian ada satu lagi yang akan menjadi alternatif dari Bu Nur tadi ya. Nah, kira-kira prioritas yang paling diutamakan dari ketiga itu kira-kira yang mana ya Bu ya? Yang saya prioritaskan itu kelihatannya ice breaking dulu. Ice breaking, biar anak semangat ketika pembelajaran semangat dan kembali fokus. Kira-kira ketika nantinya Ibu mau melakukan aksi tadi ya, rencana ada hambatan-hambatan enggak ya? Hambatan mungkin dalam saya mencari ice breaking mungkin waktunya Waktu yang tersedia dengan pekerjaan, karena ini saya juga selain mengajar sebagai bendahara BOS Bu, mungkin saya kesulitan waktu mencari-cari ice breaking Bu di internet. Iya. Berarti kalau tadi kendalanya mencari waktunya, kira-kira apa lagi yang akan Ibu Nur lakukan? Ya karena saya terkendala waktu, nanti saya akan berkolaborasi dengan teman-teman saya yang mungkin sudah melaksanakan pembelajaran dengan ice breaking yang menarik untuk siswa. Wow, keren sekali Bu Nur. Rencananya kapan ya kira-kira mau dilakukan itu? Sangat
Insya Allah besok Bu saya akan belajar dengan teman-teman saya yang kelihatannya kayak akan speaking ya. Oke. Sangat luar biasa rencana yang Bu Nur susun tadi untuk speakingnya. Iya. Dan ada kolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Rencananya saya dukung banget itu ya. Untuk rencana yang Bu Nur lakukan itu sudah sangat bagus dan mungkin nanti akan menginspirasi teman-teman yang lainnya. Oke. Semoga rencana tadi nanti akan berjalan lancar. Kemudian pihak selain teman sejawat tadi, adakah yang kira-kira bisa membantu untuk mensukseskan rencana yang Bu Nur pilih tadi? Ya, saya selain dengan teman sejawat, saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah ataupun orang tua murid itu untuk melaksanakan pembelajaran. Karena contoh misalnya orang tua pada saat saya melaksanakan pembelajaran mungkin ada sesuatu hal yang dibutuhkan atau media atau apa, saya kembalikan ke wali murid untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut. Oke. Selanjutnya Bu Nur mau tanya nih ya, apakah komitmen Ibu untuk mendukung rencana tadi ya? Komitmennya itu apa? Komitmen saya kan berusaha sekuat tenaga saya mencari breaking dengan baik dan mengaplikasikannya ke pembelajaran saya di kelas. Insya Allah komitmen dan kegiatan itu tidak sekali dua kali tapi terus berlanjut seperti itu Bu. Berkesinambungan. Berarti komitmen Ibu untuk ini tidak hanya untuk saat ini saja, tapi ada keberlanjutan dan bermanfaat buat teman sejawat yang lainnya. Itu ya Bu ya. Seperti itu Bu. Tadi juga disebutkan ada bendara bus, kemudian kepala sekolah yang akan mendukung dan menyukseskan rencana dari Bu Nur tadi. Nah, kira-kira berapa persen itu nanti ketercapaiannya yang akan Ibu rencanakan tadi? Ya tadi sesuai tadi Bu, 70% ke atas komitmen saya untuk menaikkan. Baik Bu, selanjutnya setelah melaksanakan aksi nyata tadi besok pagi kan, saya juga ingin mendengarkan cerita dari Ibu tentang keberhasilan dari aksinya. Saya tunggu itu tentang. Siap Bu, insya Allah Bu, nanti saya akan menceritakan semua Bu, apa yang saya rencanakan dan realisasi kedepannya yang saya capai. Insya Allah saya akan kembali menemui Bu Isna. Iya, semoga berhasil dan anak didiknya itu semangat, kemudian tidak melukuru lagi, terus pembelajaran yang berbasis pada anak itu nanti akan terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih support, dukungan dan doanya Bu Isna. Iya, semoga Bu Nur dan teman-teman di sekolahnya Bu Nur tetap semangat dalam mengajar anak didik kita untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Bu Isna. Salam buat teman-teman di sekolah Bu Nur nggih. Iya, insya Allah. Ampun. Assalamualaikum Bu Isna. Waalaikumsalam Bu Ambar. Alhamdulillah tadi Bu Isna sudah melakukan coaching ya bersama Bu Nur. Iya. Sebelum penutupan nih Bu Isna, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Isna. Siap. Sebagai pertanyaan pasca observasi, begitu ya Bu Isna ya. Oke, yang pertama, hal apa saja yang sudah Bu Isna lakukan dalam kegiatan coaching tadi? Alhamdulillah menurut saya ya Bu ya, tadi ketika saya melakukan coaching, saya sudah mengurutkan alur dari Tirta tadi, yaitu tentang tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Itu yang saya lakukan tadi. Oke Bu Isna, menurut saya tadi sebagai observer dalam mengamati kegiatan coaching yang dilaksanakan oleh Bu Isna bersama Bu Nur, tadi saya juga sudah melihat bahwa dalam coaching tadi ya alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian juga tadi Bu Isna juga sudah tampak untuk
menggali ya, dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Nur sebagai coach, sehingga Bu Nur bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu. Tadi juga Bu Isna di dalam coaching tadi sudah melakukan prinsip coaching ya. Nah, sebagai pertanyaan terakhir nih Bu Isna, sebelum penutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Isna berdasarkan hasil melaksanakan coaching yang baru saja dilakukan? Oke Bu, yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu untuk pemilihan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ketika kita mau melakukan coaching dengan alur cerita Bu. Pemilihan kata-kata yang tepat seperti itu Bu, untuk menggali agar si coaching bisa bercerita tanpa ada perasaan was-was atau tekanan seperti itu. Begitu ya Bu Isna ya. Jadi ingin lebih lagi bisa menyusun pertanyaan yang baik, yang berbobot, begitu ya Bu Isna ya. Baiklah Bu Isna, semoga di kegiatan coaching berikutnya ya bisa lebih baik, bisa lebih sempurna ya, lebih sukses lagi buat Bu Isna. Oke, terima kasih Bu Isna. Sama-sama Bu, saya juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan buat saya dan Bu Nur, sehingga permasalahan yang dihadapi Bu Nur bisa terurai, bisa terselesaikan. Seperti itu Bu. Kita akhiri ya Bu Isna ya. Assalamualaikum.